pemirsa, kembali lagi dengan Mace Papua di video baru Mace Papua kali ini. Kali ini saya rasa kita mau bakar lota dulu ya pemirsa. Bakar lota seputar kejadian yang kemarin baru saya alami. Tapi sebelum bakar lota, sebentar pemirsa, saya punya teh dulu biar asik gitu ngobrolnya. Ada pemirsa, tehnya sudah jadi pemirsa. Jangan fokus di gambar gelasnya. Ini sudah lama ini. Gelas ini sudah lama, bukan baru ya. Oke. Mumpung tehnya masih panas, saya mulai saja. Jadi pemirsa, kali ini kita mau Carlota seputar kejadian yang baru saja saya alami kemarin sore. Kejadian apakah itu? Jadi pemirsa, sebelum saya tinggal di kos-kosan ini, di kamar ini, itu di bawah saya ini ada kamar lagi dengan di bawah sebelahnya. Jadi kamar yang di bawah lantai kamar saya ini, itu dulunya itu tinggal satu orang perempuan ya. Saya sebut saja pakai istilah janda 70 jeti ya. Nanti ada alasannya kenapa saya kasih nama dia janda 70 jeti. Jadi janda 70 jeti ini yang tinggal di bawah ini tapi sudah pindah. Dia kan kemarin baru pindahan rumah ya. Dari sini terus pindahnya ke daerah lain yang di seputaran Enrekang lagi. Waktu dia pindah itu suami saya bantu ya, dan saya juga ikut mengantarkan suami saya untuk dia pindahan ke rumah barunya. Nah, setelah dia sudah pindah rumah, itu keesokan harinya dia minta tolong suami saya untuk bikinkan kabel colokan mesin cuci ya. Oke, jadi dia telepon saya, bilang suruh saya dan suami saya datang ke rumahnya sekarang untuk perbaiki colokan mesin cucinya yang rusak. Ya, dia bilang katanya mesin cucinya itu mesin cuci bekas yang dia beli dari orang. Terus kabel colokannya rusak itu karena anaknya itu suka gunting-gunting itu kabel-kabel. Makanya dia minta tolong suami saya untuk ganti baru kabel colokan mesin cuci. Jadi datanglah saya dengan suami saya ke tempat tinggalnya yang baru. Sambil suami saya dia perbaiki itu kabel mesin cuci yang dia minta tolong untuk digantikan, dia sambil cerita tanpa kami tanya. Kami tidak tanya sama sekali. Kami tidak tanya, tapi dia ceritanya itu dia bilang kalau dalam waktu beberapa hari yang lalu dia pernah kenalan dengan seorang laki-laki yang usianya lebih muda dari dia. Pernah, tapi itu sebelum dia pindah ya, waktu dia masih tinggal di bawah sini. Dia kenal dengan laki-laki yang usianya lebih muda dari dia. Pernah datang ke sini, dia tidak berani untuk ajak laki-laki itu berbincang-bincang di kamarnya yang di bawah sini karena takut nanti ada salah paham ya. Salah pahamnya itu maksudnya tidak bagus kan, seorang janda terima tamu seorang laki-laki begitu. Jadi dia sempat numpang toki pintu kamar saya untuk numpang duduk cerita di depan teras saya. Tapi waktu dia cerita begitu, dia ceritanya itu dia mau menceritakan hal itu ke suami saya bahwa pernah begitu. Terus dia tanya saya untuk mengiyakan apa yang dia ceritakan, sedangkan saya ini tidak tahu. Maksudnya dia bilang, betul toh dek, waktu itu pernah saya izin bawa laki-laki numpang untuk duduk bincang-bincang di teras. Saya kan posisinya entah saya lupa atau memang waktu dia toki pintu minta izin saya tidak ada di rumah, atau mungkin saya lagi tidur waktu dia toki-toki, kan saya tidak tahu. Tapi sampai saya bilang tidak tahu, mungkin juga karena saya tidak ingat sama sekali ya. Maksudnya dia tanya saya begitu seakan-akan macam mau
memastikan ke suami saya kalau betul dia beberapa hari yang lalu pernah ada laki-laki yang usianya lebih muda dari dia datang ke sini gitu, kayak gebetan begitu. Nah, saya dengan suami saya otomatis kami kaget kan pemirsa. Bukan kaget karena apa, begini, dia sebelumnya itu pernah ada laki-laki dari Timika. Saya pakai istilah saja, bilang saja Daeng Timika ya, karena dia juga orang Bugis Enrekang, tapi dia tinggal dan bekerja di Timika. Nah, jadi Daeng Timika ini dia pernah datang ke Janda 70 Jeti ini. Seperti biasa, dia tidak berani untuk suruh laki-laki itu datang bertamu di rumahnya, tapi dia selalu pinjam teras saya untuk berbincang-bincang dengan Daeng Timika. Baru pada saat itu juga suami saya baru pulang dari Latimojong, melihat si Janda 70 Jeti ini sedang duduk berbincang-bincang dengan laki-laki yang Daeng Timika ini. Dan ternyata setelah suami saya berbincang-bincang dengan mereka, usut ternyata masih ada hubungan keluarga dengan suami saya. Nah, pada saat itu juga malamnya suami saya mengantarkan Daeng Timika dengan Janda 70 Jeti ini pergi ke daerah baru untuk bertemu langsung dengan ayahnya si Janda 70 Jeti ini. Jadi ceritanya, karena suami saya kan dia kasihan sama familinya ini yang datang jauh dari Timika ini, datang untuk bertemu Janda 70 Jeti ini. Nah, jadi maksudnya dia bantu mengantarkan Daeng Timika ini bertemu dengan ayah dari janda ini, supaya memperjelas hubungan mereka, biar hubungannya itu tidak jalan itu berbelok ke sana berbelok ke sini ya. Jadi supaya dia jalannya itu lurus gitu. Nah, jadi sudah suami saya ikut turut campur dalam hubungan mereka ini ya. Jadi tapi suami saya turut campur itu karena dia mengatasnamakan sebagai famili dari si Daeng Timika ini gitu. Jadi suami saya turut bicara dengan ayah kandung dari si janda ini, langsung bicara bagaimana ini ke depannya. Sudah beres ya. Jadi si Daeng ini dia pulang lagi ke Timika. Tinggallah ya pulang ke Timika. Sudah. Jadi begini. Makanya itu kenapa. Jadi setelah saya dengan suami saya ini mendengar dia bercerita bahwa entah dia cerita itu sadar atau tidak gitu, dia cerita bahwa dia beberapa hari yang lalu kenalan sama laki-laki yang lebih muda dari dia ini. Saya bilang saya berondong ya. Jadi saya pakai istilah berondong saja. Jadi waktu dia cerita bahwa dia beberapa hari yang lalu pernah bertemu dengan si berondong ini, saya dengan suami saya kan kaget. Waduh, kok bisa-bisanya ya? Ketong sudah capek-capek urus hubunganmu dengan Daeng di Timika, jauh-jauh dari Enrekang ke Baru, supaya hubunganmu jelas. Malah kau kenalan lagi dengan berondong. Maksudnya suami saya, kalau misalkan kau sudah tahu, kau sudah punya calonnya ada di Timika, kalau ada laki-laki yang tanya kau, suka kau, harusnya kau berani untuk menolak, berani untuk bilang tidak, berani untuk katakan bahwa saya sudah punya calon. Ini tidak, laki-lakinya sampai datang cari dia di sini dan duduk cerita di teras rumah saya. Itu yang suami saya jadi marah, karena dia pikir perasaan saudaranya yang ada di Timika, yang Daeng Timika ini. Dia bilang, wah, tidak bisa, ini tidak betul. Makanya suami saya pas setelah kami pulang dari rumahnya yang perbaiki kabel mesin cucinya itu, dia punya beberapa hari kemudian
suami saya yang telepon si Daeng Timika ini, langsung menanyakan langsung, bagaimana hubunganmu dengan si janda 70 JT ini. Nah, suami saya suami saya yang telepon berbincang-bincang dengan si Daeng Timika ini. Nah, si Daeng Timika ini bilang, ayo sudah, nanti abis saya mandi, saya mau langsung telepon dia, tanya betul tidak. Nah, langsung suami saya bilang saja, sebut saja saya punya nama, saya yang kasih tahu, saya yang lapor, begitu. Ngeteh dulu pemirsa, panas ya. Memang teh ini paling luar biasa. Oke, kita lanjut Carlota pemirsa. Jadi begitu pemirsa. Kenapa sampai suami saya berani untuk lapor calonnya yang ada di Timika? Karena begini, sebelumnya juga suami saya dapat masukan dari orang kalau si janda 70 JT ini sebelumnya dia bermasalah dengan orang Enrekang. Dia bermasalah dengan orang Enrekang. Bermasalahnya itu dia sempat baku bawa dengan suaminya orang. Baru suaminya orang ini dia buka kantin di rumah sakit Masen Rempulu. Nah, itu. Yang kedua, sempat teman-teman masa kecilnya suami saya yang tinggal di seputaran Indorangan datang ke sini. Sempat kaget, ternyata si janda 70 JT ini ada kos di bawah sini. Jadi mereka cerita-cerita, oh dia itu tuh sering dipakai laki-laki untuk mantap-mantapan gitu. Jadi dibayar sudah selesai. Nah, jadi suami saya itu awalnya itu bilang, pasti itu cuman cerita dongeng saja. Jadi suami saya tidak tangkap. Tapi setelah suami saya mulai marah itu ketika dia bercerita kalau dia kenalan sama Brondong. Nah, itu. Makanya suami saya putuskan untuk tanya hubungannya langsung dengan si Daeng Timika ini. Saya ini sudah tahu pasti nih kalau suami saya selesai telepon Daeng ini dan Daeng langsung hubungi si janda 70 JT ini, otomatis pasti keesokan harinya itu si janda itu dia pasti akan datang ke sini. Itu saya punya feeling pemirsa, feeling saya seperti itu. Kemudian betul pemirsa, jadi kemarin tanggal 10 November 2023, betul lagi, pas saya dengan suami saya itu baru selesai bangun tidur. Tapi ya biasa, kami kalau baru habis bangun tidur kan kami santai-santai, mungkin santai-santai di kasur gitu. Kumpul nyawa dulu baru bisa beraktivitas kembali gitu. Jadi kita santai-santai bareng-bareng di kasur sambil main-main HP. Jadi sudah langsung begini, tiba-tiba dengar suara orang ribut-ribut, maksudnya melangkah dari depan sana masuk ke rumah sini kayak ribut-ribut. Terus dia ketuk pintu, tok 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 tok. Saya bilang, oh ini suaranya ini nih, suara janda 70 JT. Sudah, saya bilang sabar. Sudah, saya langsung buka pintu ya. Saya buka pintu gini, ternyata dia datang dengan 2 orang perempuan lagi. Entah itu temannya, entah itu saudaranya, I don't know. Jadi sudah langsung saya buka pintu, terus saya tanya, ya bagaimana? Dia bilang, dia tanya suami saya, mana suami tak? Saya bilang, bentar ya. Saya panggil saya punya suami, saya bilang, oh ini berarti dia mau tanya klarifikasi kenapa bisa telepon calonnya yang di Timika loh. Karena kan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Yang telepon Daeng di Timika itu suami saya, bukan saya. Jadi saya merasa saya tidak punya masalah ya. Nah, saya merasa saya tidak punya masalah nih. Jadi sudah, saya persilakan itu dia bicara dengan suami saya. Saya suruh suami saya, mereka bicara di teras ini. Tapi sambil posisi pintu terbuka dan saya lagi duduk di dekat pintu sini sambil makan baji kacang, sambil pasang telinga apa yang mereka bicarakan. Ngeteh dulu pemirsa. Oke, lanjut kalau tanya. Jadi
Pada saat dia dengan suami saya sudah duduk di teras ini berbincang-bincang, nah di situ dia mulai ngobrol dengan suami saya. Saya ada rekam suaranya, bukan rekam video. Saya cuma rekam dia punya suaranya saja ya. Tapi suaranya memang agak-agak tidak begitu jelas karena jaraknya tidak terlalu dekat ya. Jadi kadang ada yang suaranya jelas sekali, ada yang tidak jelas. Karena yang jelas sekali itu yang teriak-teriak itu. Tapi kalau yang dia bicara pelan-pelan itu tidak kedengaran. Jadi saya tidak mau lampirkan dia punya rekam suara. Oke. Jadi saya dengar-dengar dari dalam, ini yang Don cerita nih apa? Oh, ternyata dia betul, dia tanya langsung, kenapa sampai suami saya lapor ke Daeng di Timika ya. Nah, suami saya jelaskan gini. Nah, sudah. Tiba-tiba bukannya dia bicarakan hubungannya dengan pacarnya yang di Timika itu sampai tuntas, malah dia melebar ke masalah TikTok. Jadi pemirsa, masalah TikTok tuh begini. Jadi waktu Janda 70 Jeti punya adik laki-laki yang kerja di Jeneponto, datang ke sini cuti. Kalau pemirsa yang pernah berteman saya di TikTok, saya pernah live itu, kami lagi bikin acara bakar-bakar ikan. Waktu itu kan saya sambil live TikTok waktu ada acara bakar-bakar ikan ya, makan-makan ikan bakar gitu. Mereka gunakan saya punya teras di sini. Jadi saya sambil live, Itu awalnya itu saya live-nya sendiri kan. Tiba-tiba begini pada saat live. Jadi acara ikan bakar itu kan seperti kayak kita merayakan bahwa adiknya yang dari Jeneponto datang cuti di sini. Jadi besoknya mau pulang, makanya kami bikin kayak acara-acara perpisahan gitu. Itu pada saat itu saya live. Waktu saya live, adiknya yang dari Jeneponto tidak masalah, malahan tanya, itu nama TikToknya apa? Terus nama YouTube-nya apa? Biar dia mau subscribe. Oke. Setelah itu dia tanya, oh itu lagi live di mana? Live di TikTok. Oh, nama TikToknya apa? Jadi saudaranya itu saya tidak keberatan saya live di TikTok. Malahan dia tanya nama YouTube channel saya supaya dia bilang mau bantu subscribe, bantu komen-komen supaya saya supaya bisa ini cepat dapat jam tayang toh. Maksudnya bagus, pemikirannya masih saya sangat menghargai ya. Jadi pada saat live makan ikan bakar itu kan saya lagi live. Awalnya itu saya live sendiri pemirsa. Mungkin pemirsa yang nonton saya punya TikTok pada saat saya live saat itu, pasti pemirsa tahu awalnya itu saya cuma live sendiri. Saya di depan kamera ini saya sendiri. Tiba-tiba datanglah anak perempuan si Janda 70 Jeti ini. Dia datang duduk di samping saya pas saya lagi live. Ya otomatis dia sendiri yang masuk kan. Dia sendiri yang masuk di dalam saya punya live, dan saya tidak memaksakan dia untuk harus live sama saya. Tapi kebetulan dia datang pas saya lagi live, ya sudah, akhirnya dia masuklah, anaknya si Janda ini masuklah dalam live saya di TikTok. Maksudnya saya dalam live itu kan saya cuman ingin bercanda, maksudnya bukan bercanda juga ya, kayak bersenda gurau gitu, macam kayak coba pemirsa nonton saya punya live saya masih ada itu. Jadi dia singgung masalah TikTok ya, ini kan masalah TikTok. Dia bilang dia mau lapor saya ke polisi karena saya sudah posting wajah anaknya di TikToknya saya. Terus saya dengar suami saya dia bela saya, tapi sebelum suami saya bela saya marah dulu. Saya langsung keluar, saya dari kamar yang awalnya dengar, saya langsung keluar bilang, kakak, maksudnya apa? Kakak datang sini maksudnya mau bahas si Daeng Timika atau mau bahas TikTok? Menurut saya itu kan TikTok masalah TikTok kan sudah selesai, malahan kita selesaikan baik-baik. Waktu saya posting itu
TikTok yang ada wajah anaknya kakak. Saya kan panggil dia kakak karena dia lebih tua dari saya. Itu kan kakak sendiri sudah datang langsung ke sini bilang, adek minta tolong kalau video TikTok yang ada anak perempuan saya itu tolong dihapus, karena dia tidak mau orang-orang netizen nanti berkomentar apa gitu. Jadi saya kan mengerti, dan saya sudah anggap anaknya ini saya punya ponakan juga, saya mengerti. Jadi saya bilang, oh ya sudah kakak, ini kita bicara nih dalam keadaan baik ini. Jadi saya bilang, ya sudah kakak, saya hapus. Sudah saya hapus, detik itu juga saya hapus, dia pulang. Jadi menurut saya kan itu sudah selesai, karena dia datang baik-baik bilang minta tolong dihapuskan, jadi saya sudah hapuskan. Itu yang saya marah. Kau datang tujuan awal di sini itu untuk bahas hubunganmu dengan si Daeng dari Timika. Kenapa tidak kau bahas itu hubunganmu dengan pacarmu itu, dengan calonmu itu sampai tuntas? Ini kau sudah melebar kemana-mana, malah kau singgung saya tentang TikTok. Pak pemirsa, saya tidak terima. Itu yang langsung saya keluar, saya bilang, kakak, kenapa kakak bahas TikTok lagi? TikTok bukannya sudah selesai? Kan kakak waktu itu langsung datang ke rumah minta tolong dihapuskan. Saya sudah hapus, terus kenapa dibahas lagi? Kenapa diungkit lagi? Itu yang saya pertanyakan sama dia. Saya pertanyakan, saya keluar bilang seperti itu pas ada teman dua yang dia datang dari awal itu. Saya bilang, pulang. Saya heran sama si janda ini, maksudnya dia datang tujuan sini untuk bahas hubungannya dengan Daeng di Timika, tapi dia masih sempat-sempatnya bawa temannya 2 orang. Maksudnya apa coba? Kalau memang mau datang bahas masalah pribadi, urusan pribadi, datang sendiri. Kan tidak mau orang lain campuri kau punya urusan pribadi, ya datang sendiri. Ini tidak bawa teman 2. Akhirnya teman 2 itu karena lihat saya ngamuk-ngamuk soal TikTok itu, langsung saya sekaligus suruh pulang, langsung mereka pulang. Saya lihat mereka pemuka itu takut apa. Pulang. Ini apa sini? Orang ada mau kasih selesai masalah, malah kamu datang sini mau nonton-nonton, pulang. Si janda tidak terima, saya usir teman 2-nya itu. Dan tidak bisa. Kalau misalkan kan mau selesaikan kau punya masalah hubunganmu dengan Daeng di Timika, kau harus duduk selesaikan sendiri di sini. Jangan bawa-bawa orang. Jangan bawa masukan orang yang tidak ada sangkut pautnya itu ke dalam kau punya masalah. Makanya saya bilang, kakak kalau masih mau lanjut untuk bahas kau punya hubungan dengan si Daeng Timika, bahas sampai selesai, jangan melebar kemana-mana. Apalagi kau mau singgung-singgung masalah saya punya TikTok. Dia sempat singgung masalah, kalau pemirsa berteman saya di TikTok, ada pernah saya viralkan itu anak perempuan yang datang bermain di kamar sebelah ini. Kamar sebelah itu kan ada 3 anak sekolah yang tinggalnya di Pindrang tapi sekolahnya di Andrekan. Itu mereka setiap hari Jumat malam itu mereka pulang ke kampungnya, nanti Minggu malam baru mereka balik lagi supaya hari Senin bisa sekolah. Tapi yang saya lihat kan mereka tuh setiap jam sekolah itu dia dengan teman-temannya itu suka bolos di sini ya, di saya punya teras ini, terus suka isap-isap rokok. Dan yang terakhir itu temannya itu tidak pergi sekolah, malah datang bolos di sini, baru bawa perempuan lagi, baru berdua-duaan di kamar. Baru laki-laki ada 3, laki-laki 3, jadi kayak diganti-ganti gitu. Jadi laki-laki 1 dengan perempuan di kamar, yang 2 duduk di teras ini. Habis itu ganti lagi kayak begitu. Saya sempat viralkan video itu, maksudnya itu saya viralkan di saya punya akun TikTok sendiri. Terus tidak ada hubungannya dengan janda 70 jeti. Itu waktu saya viralkan video itu janda 70 jeti dia lagi sibuk untuk angkat barangnya pelan-pelan untuk pindah kan. Nanti terakhirnya itu yang angkat barang yang berat-berat, itu suami saya yang bantu. Maksud dan tujuan saya untuk viralkan anak perempuan yang datang main-main di sebelah ini
karena supaya orang tua dari perempuan itu bisa lihat video itu, bisa tahu bahwa ternyata selama ini anak gadisnya salah bergaul begitu. Maksudkan dalam pemikiran kan, tidak baik kan, masih jam sekolah tiba-tiba datang bermain di sini sama anak laki-laki yang bolos-bolos ini. Entah mereka bikin apa diam-diam di kamar sampai berjam-jam. Maksudnya tujuan saya supaya para orang tua yang punya anak gadis bisa lebih waspada dan lebih hati-hati dalam melihat, memantau pergaulan anak perempuannya. Ingat dulu pemirsa, tenggorokan kering. Oke, next. Dari situ kan saya marah. Saya bilang, maksudnya apa kau marah-marah seputar TikTok yang tidak ada hubungannya dengan kau? Kau singgung-singgung soal yang saya kasih viral anak perempuan itu. Itu kan bukan urusanmu, itu urusan saya. Lagian saya posting di akun saya. Nanti kalau besok-besok ada masalah itu biar nanti saya yang tanggung jawab. Kenapa kau mau bicara merempet sampai ke situ? Tahu maksud saya? Kalau untuk masalah kau punya anak perempuan itu kan, waktu saya live itu kan saya live di saya punya kamar sendiri, di saya punya rumah yang saya sewa, yang saya bayar. Saya waktu live itu saya tidak pergi ke tempatmu, saya panggil, ayo mari sini sama tante kita live. Kan saya tidak panggil dia begitu, tapi dia sendiri yang datang ke sini, datang ke saya punya tempat tinggal. Dia yang langsung tiba-tiba duduk di depan kamera saya pada saat saya lagi live. Bukan salah saya dong, tapi kan pada saat kau merasa tersinggung, merasa tidak terima untuk video itu di upload atau diposting, maksudnya itu video live yang saya potong baru saya posting ulang gitu. Dia tidak terima, makanya dia minta tolong saya hapus. Karena waktu itu dia langsung minta saya hapus, ya sudah, saya sudah hapus. Itu yang saya marah. Kenapa kau masalah tentang video yang anakmu itu ada di saya punya live TikTok itu kan sudah selesai. Kenapa kau malah merempet sampai ke yang saya kasih viral anak perempuan di sebelah? Itu kan bukan urusanmu. Makanya saya waktu itu dia kata mau bicara suara besar dengan saya. Mungkin dia pikir selama ini dia datang bertamu. Dia kan yang sering-sering bertamu di saya. Saya tidak pernah bahwa saya punya diri untuk bertamu di dia. Karena saya tahu orang-orang di sini kan mulutnya begini. Takutnya kalau kita duduk-duduk cerita salah ngomong nanti jadi masalah kan. Jadi saya itu dari semenjak saya tinggal di sini, saya tidak pernah satupun mau pergi datang bertamu di rumahnya orang, apalagi hanya untuk duduk bagosip-bagosip. Saya bukan tipe orang seperti itu. Tapi dia sendiri yang hampir tiap hari datang sini. Saya lagi mau istirahat siang, toki pintu, ade, saya kira mau apakah, padahal mau duduk cerita-cerita. Teman dia cerita-cerita. Menurut saya ini kan orang kan tidak suka begitu, duduk cerita-cerita. Itu yang saya takutkan kan. Takutkan itu misalkan nanti kayak ada masalah kayak kemarin nih, nanti dia keluarkan semua apa yang dia sudah korek-korek informasi gitu. Jadi sudah. Itu yang langsung saya bilang, kakak kalau masih mau bahas tentang hubungan kakak dengan Dayang di Timika, bahas sampai selesai, jangan merempet kemana-mana. Sudah, oke. Akhirnya dia dengan suami saya lanjut bahas dia punya masalah yang ini. Ternyata pas saya dengar-dengar lagi mereka berbincang-bincang, walaupun mereka pakai bahasa Bugis bicaranya, dia tidak, memang dari awal itu suami saya dia bilang kita bicara ini pakai bahasa Bugis, saya jangan pakai bahasa Indonesia, takut saya dengar. Tapi saya kan walaupun saya tidak mengerti artinya, tapi kan sedikit-sedikit saya mengerti. Apalagi suami saya selalu bilang, saya dengar suami saya bilang gini, kalau masalah yang cerita ke Dayang di Timika itu bukan istri saya, itu saya yang langsung telepon si Dayang Timika itu, yang saya yang langsung tanya bagaimana hubunganmu dengan si janda 70 JT ini. Saya kan jadi kaget loh. Berarti kenapa dia emosi-emosi TikTok ini? Berarti dia mungkin pikirnya yang lapor dia baku bawa dengan laki-laki di sini itu saya yang lapor. Dia pikirnya, dia tuduh saya, malah dia tuduh saya yang lapor dia punya hubungan itu dengan laki-laki di sini tuh. Saya yang lapor ke Dayang di Timika.
Karena dia gini pemirsa, kenapa sampai dia berpikir saya yang lapor, karena waktu Daeng Timika datang ke sini, waktu saya dengan suami saya antar mereka ke Baru ketemu orang tua si janda ini, saya dengan Daeng Timika itu mungkin agak lebih banyak bercerita ya di mobil. Ya waktu kita masih di dalam mobil, di dalam mobil. Terus waktu kita ada di Parepare itu di ini, di tempat makan ini, dong bilang apa, senggol-senggolan kayak yang di Parepare. Pemirsa kalau yang orang Parepare pasti tahu. Waktu kami sedang mau makan malam sebelum lanjut ke Baru, saya ngobrol banyak sih itu dengan Daeng Timika, karena Daeng Timika ini dia itu YouTuber lebih duluan dari saya, begitu. Dia yang duluan sudah merasakan terima gaji di YouTube, sedangkan posisinya itu saya punya YouTube channel itu baru 900. Jadi saya ngobrol lah dengan dia, apalagi dia sempat dengar kalau saya ini suka bikin video-video terus upload di YouTube. Tapi saya belum subscribe, saya belum 1000 dan saya belum terima gaji. Dengarlah dia. Akhirnya saya ngobrol nyambung sama dia, karena begini, dia itu memang orang Bugis Endrekang, tapi dia sudah lama tinggal di Timika, Papua. Jadi selama saya bicara dengan dia itu nyambung. Karena apa? Dia bicara dengan saya itu pakai logat Papua. Jadi kita ngobrolnya asik gitu, ngobrol di mobil, ngobrol di tempat makan. Ngobrolnya itu cuma seputar YouTube. Dia Daeng Timika bilang nanti mau gabungkan saya di grup yang YouTuber pemula. Iya, cuman bahas seputar itu saja. Tapi pemikiran si perempuan ini, kenapa sampai Daeng di Timika bisa tahu dia punya hubungan perselingkuhan dengan si Brondong tadi itu, dia pikirnya saya yang beritahu ke Daeng Timika gitu. Karena saya akrab juga, akrab dalam hal kita seputar berbagi ilmu pengetahuan di dunia per-YouTuban. Jadi dia tuduh saya yang lapor dia punya perselingkuhan di Daeng Timika, padahal bukan saya, itu suami saya. Sampai suami saya sudah bilang tidak ada hubungannya dengan istri saya itu dia tidak tahu apa-apa. Yang lapor itu saya yang lapor, saya yang telepon langsung, bicara langsung dengan Daeng di Timika, bukan saya. Tapi dia masih ngotot bilang saya yang lapor. Jadi makanya itu dia masalah TikTok yang sudah selesai, dia tinggal ungkit-ungkit terus. Pemirsa, masa dia bisa jelek-jelekan saya di suami saya? Suami saya sendiri yang jelaskan waktu itu pun dia jelek-jelekan saya itu pakai bahasa Bugis ya. Jadi suami saya terjemahkan itu begini. Dia bilang kakak, dia bilang suami saya, kakak itu orangnya baik, sabar, berjiwa sosial, apa gitu. Tapi istrinya kakak itu tidak bagus kelakuannya. Maksudnya? Suami saya tanya, maksudnya tidak bagus dalam hal apa? Maksudnya masa kakak capek-capek yang kerja kesana kemari. Ini pada saat ini waktu dia itu yang saya dengar, ini dia bicara apa, baru nadanya pelan, baru pakai bahasa Bugis. Tapi saya tidak langsung ini toh, saya masih dengar dia bicara itu. Makanya saya tanya sama suami saya, terus suami saya translate ke saya. Dia bilang, kenapa kakak bisa kawin dengan perempuan seperti itu? Maksudnya dia tidak punya pekerjaan, cuma santai-santai di kamar, main wifi. Lihat. Kakak sudah capek-capek. Kakak itu sebenarnya dimanfaatkan. Padahal dia agama Islam. Dalam Islam itu kan, dalam agama Islam nih bilang katanya tugas suami itu adalah menafkahi istri. Betul kan tidak? Masa suami saya nafkahi saya? Dia bilang saya manfaatkan suami saya, kan lucu. Jadi dia pokoknya kayak ini toh, usut punya usut, ternyata dia rumah baru yang dia tinggal ini baku dekat dengan suami saya punya kakak perempuan yang sama sekali tidak suka sama saya, yang ini toh, yang pernah maki saya anjing. Jadi saya panggil saya perempuan suci. Jadi
kakak perempuan suami saya yang perempuan suci ini, dia itu dari awal saya datang ke Enregang itu dia tidak suka saya, dan dia sempat maki saya anjing. Ah, itu dia. Ternyata usut punya usut pemirsa, dia sudah baku ini dengan si perempuan suci. Jadi janda 70 JT ini sudah begini dengan si perempuan suci. Saya punya suami punya kakak kandung yang hubungannya begini dengan saya. Saya juga bingung. Saya punya salah apa? Tiba-tiba dia benci saya tanpa alasan. Sudah. Makanya mereka sempat ngobrol-ngobrol di sana. Mungkin sempat dengar hasutan-hasutan dari si perempuan suci ini. Akhirnya dia lampiaskan ke sini. Jadi dia rayu-rayu suami saya untuk meninggalkan saya ya, untuk pisah. Katanya sih saya ini bukan perempuan baik-baik, hanya manfaatkan suami saya. Di situ kan suami saya kan ketawa, lucu. Suami saya bilang gini, bagaimana dek, kau sendiri bilang kami tidak boleh campuri urusan pribadimu. Kan dia datang marah-marah kan, bilang dia mau apakah tidak usah campuri kan. Oke. Tapi kenapa malah kau yang mau turut mencampuri urusan pribadi saya? Suami saya kasih tahu begitu. Jadi begini, kalau memang tujuan mau datang bahas tentang hubunganmu dengan Dayang Timika, bahas yang situ saja. Untuk masalah pribadiku tidak usah ikut campur. Langsung dia diam. Karena dia bingung, dia mau bicara bagaimana. Karena biar bagaimana, suami saya dia tetap bela saya. Yang tahu saya punya semua itu saya punya suami kan. Lagian saya dengan suami saya ini bukan baru kenal 1-2 hari atau 1-2 tahun. Tidak. Suami saya ini saya punya mantan pacar dulu waktu saya masih SMA. Jadi saya punya semua itu dia sudah tahu. Hanya saja kami baru berjodoh sekarang ini. Kemarin itu Tuhan masih jauhkan kami. Nah, sekarang sudah dekatkan kami. Sekarang dalam status sebagai suami dan istri. Usut punya usut pemirsa, ternyata dari gaya bicara si janda 70 JT ini, ternyata dia itu cuman cemburu sosialnya itu yang tinggi pemirsa. Dia cemburu dengan saya. Karena apa? Pertama, suami saya itu orangnya baik ya. Dia tidak pernah mau paksa saya harus bisa segera menyelesaikan pekerjaan rumah. Mau rumah berantakan kah, piring tidak dicuci kah, atau kamar tidak disapu kah, atau pakaian tidak dicuci, suami saya itu orangnya fine. Malahan dia kalau lihat ada pekerjaan rumah yang belum beres tuh, dia bantu saya bereskan. Itu suami saya. Tapi kan saya juga tidak bisa jadi istri yang seperti itu. Tetap kalau ada piring kotor saya cuci, pakaian kotor saya cuci, rumah kotor saya sapu. Tapi biasanya kan kalau saya tidak sempat mengerjakan pekerjaan rumah, salah satunya, suami saya biasanya langsung turun tangan. Jadi dia punya kecemburuan sosial yang lain itu. Lihat barang yang putih-putih di belakang, wifi. Dia itu cemburu, kelihatan sekali cemburu waktu suami saya pasangkan wifi untuk saya. Toh? Waktu wifi terpasang juga pemirsa, saya dengan suami saya ini tawarkan untuk dia, untuk kalau mau sama-sama pakai wifi bisa, yang penting bayar itu 1 bulan 65.000. Sama dengan itu ponakan suami saya yang ada tinggal di sebelah juga di bagian bawah, itu dia langganan juga, setiap bulan itu dia bayar 65.000. Sampai sekarang dia masih pakai. Tapi si janda 70 JT ini alasan bilang, kata waktu dia baru pakai 1-2 bulan, tiba-tiba dia bilang kata jaringan tidak baik lah, wifi suka hilang-hilang dari HP-nya. Saya tidak, sedangkan si ponakan di sebelah pakainya itu baik-baik saja. Kenapa? Cuma dia saja yang gangguan. Akhirnya dia sendiri yang memutuskan untuk berhenti pakai wifi. Baru dia pikirnya saya cuman di kamar saja santai-santai, tidak punya pekerjaan. Maksud dia punya pekerjaan itu yang mungkin setiap pagi pergi jam berapa, habis itu sore pulang jam berapa gitu, terus terima gaji gitu dari tempat yang bekerja. Maksudnya dia dalam arti kata kerjanya itu seperti begitu ya, kerja sama orang lain.
Tapi posisinya kan saya memang cuma tinggal di rumah pemirsa. Tapi lihat pemirsa, nah, laptop saya itu setiap hari itu 24 jam itu dia nyala seperti itu pemirsa. Dalam artian saya ini lagi sementara kejar jam tayang pemirsa. Dimana-mana YouTuber yang punya subscribe itu 1000 subscriber dan dia ingin segera mendapat gaji dari YouTube kan, tiap bulannya kan dia harus kejar jam tayang tiap hari supaya gaji terus lancar tiap bulan. Nah itu, jadi bukan berarti saya tidak punya pekerjaan. Saya di sini lagi sementara kejar jam tayang. Tapi itulah orang-orang di sini. Orang-orang di sini kan gaptek pemirsa. Makanya kan saya bilang sama dia, jangan kau bilang saya ini cuman pengangguran. Lagian kalau misalkan saya cuman pengangguran, atau saya istilahnya saya cuman sebagai ibu rumah tangga, apa urusannya denganmu? Toh, lagian yang nafkahi saya suami saya, bukan kau. Nah, itu kan saya ini kan tanggungannya suami saya, karena saya ini istri sahnya. Jadi mau saya pengangguran kek, mau saya cuman ibu rumah tangga kek, kan ada suami saya. Kenapa kau yang pusing repot-repot mikirin urusan dalam rumah tangga saya dengan suami saya? Betulkah tidak pemirsa? Tehnya enak sekali pemirsa. Oke, kita lanjut Carlota pemirsa. Jadi begitu pemirsa. Itu adalah salah satu dari kecemburuan sosialnya dia. Jadi dia pikir saya di dalam rumah ini cuman tinggal-tinggal saja, santai-santai main HP. Padahal dia tidak pikir saya ini kan, saya sekarang status pekerjaan saya itu sebagai YouTuber. Otomatis setiap hari saya akan berhubungan dengan WiFi dan setiap hari saya akan berhubungan dengan laptop. Dan saya pasti akan mencari ide-ide bagaimana agar saya bisa membuat video-video terbaru saya, supaya saya bisa tampilkan di YouTube channel saya, supaya pemirsa yang sudah lama mengikuti saya di YouTube bisa nonton lagi video-video terbaru saya. Itu mereka itu tidak berpikir sampai situ. Ya namanya kan gaptek Pak pemirsa, jadi saya maklumi saja. Itu yang saya heran, dia bilang sama suami saya bahwa saya ini cuma manfaatkan suami saya. Lucu kan pemirsa, lucu. Masa ada istri yang mau memanfaatkan dia suami? Perempuan ini memang lucu pemirsa. Makanya saya sampai tidak habis pikir ini. Jadi ini sampai saya pikir dia ini sebenarnya tidak suka saya karena apa? Itu berarti selama yang dia datang bertamu di saya ini, itu bukan sekedar bertamu, cuman hanya ingin mengorek-ngorek ketong punya isi dalam rumah tangga supaya nanti dijadikan bahan untuk gosip ke tempat lain. Nah seperti ini kan, makanya itu saya bilang aduh susah. Jadi makanya karena pengalaman dari hal semacam inilah, makanya saya tidak suka terlalu banyak bergaul dengan orang ya pemirsa. Apalagi datang bertamu di orang punya rumah terus mau duduk cerita-cerita, saya tidak suka sekali pemirsa. Karena itu nanti dari tong duduk baku cerita itu mereka korek-korek ketong punya semua baru nanti jadi dorong punya bahan pembicaraan saat ketong tidak ada. Itu yang saya tidak suka pemirsa. Saya lebih baik saya diam-diam baik di kamar toh, sambil bikin saya punya video, edit video, terus posting, ya sudah. Itu kegiatan saya setiap hari pemirsa. Jadi saya tidak peduli orang mau bilang saya tidak punya pekerjaan, yang kerjanya cuma ada di kamar saja, saya tidak peduli pemirsa. Karena saya, bukan mereka yang kasih makan saya atau pemirsa. Jadi saya berpikir, biarkanlah orang di luar sana berbicara buruk tentang saya tidak peduli. Nah setelah itu pemirsa, dia sudah mulai yang tadinya merempet tadi kemana-mana. Mulai gara-gara saya marah itu saya bilang kalau masih mau duduk cerita di sini langsung bicara sudah, kasih selesai, jangan merempet kemana-mana. Sudah, dia mulai jalan lurus lagi. Tidak lama kemudian dia mulai merempet lagi pelan-pelan pemirsa. Dia merempet itu macam mau cari-cari informasi tentang hubungan saya dengan saya punya kakak ipar atau suami saya punya kakak kandung ini yang maki saya anjing itu punya masalah yang sudah lama-lama itu. Dia yang tidak tahu apa-apa mau korek-korek lagi. Makanya itu langsung saya berteriak dari dalam sini, saya bilang saya punya suami tuh, bilang kakak, bilang perempuan itu kalau sudah selesai bahas tentang Daeng di Timika sudah pulang sudah.
Jangan merempet-merempet lagi ke perempuan suci punya masalah. Masalah perempuan suci itu masalah saya dengan dia. Jangan dia mau ikut campur. Pulang sudah. Jangan balik lagi. Perempuan kok diam. Karena itu maksudnya saya, kau datang fokus ini mau bicara kau punya hubungan dengan kau punya calon, baru kau mau merempet ke yang lain. Itu kan tidak betul pemirsa, betul kan tidak? Jadi akhirnya dia pamit mau pulang, terus dia bilang katanya nanti kalau dia masih anggap saya punya suami itu sebagai dia punya kakak laki-laki, katanya kakak laki-laki. Terus dia bilang dia mau ketemu saya di jalan, dia tidak akan pernah mau lihat saya punya muka. Ih, kok siapa? Jadi kok tidak mau lihat saya punya muka? Saya hidup tanpa kau juga saya masih bisa hidup, saya masih bisa makan. Itu yang lucu sekali orang-orang di sini. Sudah langsung begini. Dia bilang, terus suami saya bilang gini, oke, untuk masalah yang ada di sini itu sudah beres ya. Jadi saya anggap itu sudah selesai. Tapi kalau misalkan, apalagi saya kan tiap pagi jalan pagi tuh pemirsa keliling kota Nrekang, karena saran dari dokter saya di rumah sakit Masen Rempulu bahwa saya harus tiap pagi itu harus jalan pagi minimal 30 menit. Jadi saya itu biasa bangun jam 5 itu untuk siap-siap untuk jalan pagi keliling Nrekang. Kadang saya singgah di lapangan Batili untuk fitness. Jadi suami saya bilang gini, oke, Mas, untuk masalah yang tadi kau datang bicara ini sudah selesai. Saya anggap sudah selesai ya. Tapi kalau misalkan besok-besok istri saya lagi jalan-jalan pagi, terus tiba-tiba kau ketemu dia di jalan, terus kau sengaja mau lukai dia, berarti itu sama saja kau bikin masalah baru. Suami bilang begitu. Dia bilang, iya tidak kakak. Dia bilang gini kata, saya juga kalau orang mau korek saya itu nyawa taruhannya. Saya dalam hati, kau bicara begitu maksudnya untuk apa? Saya juga begini, saya tidak bisa juga lukai orang sembarang. Atau pemirsa, saya tidak bisa marah orang sembarang, kecuali orang itu yang duluan. Pokoknya intinya saya tidak bisa marah orang sembarang itu kalau bukan orang itu yang duluan ganggu saya punya ketenangan itu. Kalau kau aman-aman, saya juga aman-aman. Tapi kalau kau mulai main tidak aman, saya juga. Saya itu kan tipe orang begitu pemirsa. Kau diam, saya diam. Tapi kalau kau mulai ganggu saya, itu tetap. Saya itu orangnya tidak bisa. Karena istilahnya begini pemirsa. Saya itu tinggal jauh dari saya punya keluarga. Datang dari Papua tinggal di sini. Baru tiba-tiba ada orang yang sengaja mau injak-injak saya punya harga diri. Itu saya tidak terima pemirsa. Itu saya tetap akan bela saya punya harga diri. Apalagi posisinya saya tidak salah. Itu sudah pemirsa. Makanya saya pikir, kenapa kok mau pulang saya kok pakai buang-buang bahasa begitu, bilang kata nyawa taruhannya apalah. Maksudnya apa cerita kok jago-jago? Kok pikir saya diam-diam nih saya tidak bisa balas kok? Makanya dia bilang, kakak bilang saya punya suami itu, kakak ini saya masih anggap kakak ini saya punya kakak laki-laki, tapi kalau kakak punya istri itu saya sudah tidak anggap dia. Kok bilang gitu maksudnya apa? Kok biasa saja, dasar perempuan tahu diri. Sudah akhirnya dia pulang pemirsa. Dia pulang itu sama, memang kenapa bisa Daeng Timika bisa dapat tipu dari perempuan model begini. Jadi begitu pemirsa, kenapa sampai saya sebut dia janda 70 jeti. Pemirsa mau tahu kenapa? Karena waktu suami saya telepon Daeng di Timika tanya seputar hubungan mereka atau sudah sampai ke arah mana. Si Daeng Timika bilang kalau si janda 70 jeti ini sempat telepon dia, baru bilangnya orang tuanya minta uang panai 70 juta. Daeng Timika bilang, aduh kalau uang panai 70 juta baru statusnya itu kok janda, saya duda toh. Daripada 70 juta itu pakai untuk melamar kau, lebih baik saya pakai untuk cari gadis saja toh, baru nikahi gadis gitu. Tiba-tiba si Daeng cerita lagi, bilang katanya dia tawar lagi 30 juta. Kata perempuan kata janda ini, dia bilang katanya dia bilang katanya orang tuanya bilang bisa turun, tapi turunnya itu 30 juta. Jadi dari 70 juta turun ke 30 juta.
Makanya itu si Daeng Timika bilang, katanya ya dia sementara nih lagi kumpul-kumpul uang panai untuk masuk minta janda 70 JT. Maksudnya rasa lucu toh pemirsa, kecuali kau masih perawan, terus kau punya pendidikan mungkin sarjana S3 kah, S2 kah, baru tidak punya ekor-ekor di belakang-belakang kau. Ini mungkin dia punya apa, pendidikan mungkin cuma SMA, anak ada 4, baru sudah janda. Minta uang panai 70 juta ini yang makanya saya dengan siapa itu nih lucu. Ih, perempuan ini memang kelihatan sekali apa, dia itu cuma mau uangnya saja. Oh iya pemirsa, lupa bilang, waktu yang saya dengan suami saya antar si janda ini ketemu, itu antara si janda ini dengan Daeng Timika ketemu orang tua si janda ini di Baru. Waktu apa masih di dalam mobil ini, si janda ini dia bisik-bisik di saya bilang, katanya ini waktu kita hubungan masih begini, jadi dia bilang begini, kata apa, ih kayaknya laki-laki ini dia pelit. Jadi dia bilang si Daeng Timika ini pelit. Saya kan dalam hati bilang, ih kenapa kok langsung menilai orang begitu, tiba-tiba begini setelah si Daeng Timika ini cabut uang di ATM untuk traktir kita makan toh, untuk beli kita punya cemilan-cemilan di toko gitu. Terus kami masuk kamar mandi Pertamina untuk buang air kecil. Terus dia bisik-bisik di saya lagi, ternyata dia tidak pelit. Saya pikir dia pelit. Itu kan langsung saya kasih tahu gitu di suami saya, langsung suami saya, Ji, perempuan ini kenapa begitu? Jadi maksudnya, kok mau dekati laki-laki tuh, kok hanya lihat dari isi rekening. Ya ampun, kacau sekali. Makanya sampai itu bilang, ih, memang perempuan ini kayaknya dia cuma mau uang saja. Tapi kan kami masih ikuti dia toh, ikuti dia. Makanya suami saya sampai bilang, dia pindah rumah itu bukan, awalnya itu dia bilang dia pindah rumah karena tidak ada tempat jemuran pakaian. Terus katanya air tidak ngalir, air di sini ngalirnya kurang bagus. Aku bilang tidak ada tempat jemuran dengan air ngalir tidak bagus, sedangkan kau tinggal di bawah itu sudah 5 tahun. Kenapa baru sekarang kau mengeluh? Baru sampai itu bilang, oh itu dia sengaja pindah rumah supaya kita tidak bisa pantau-pantau dia. Maksudnya begini, bukannya kita mau ikut campur urusan ya. Masalahnya kan suami saya juga sudah ikut masuk dalam dia punya hubungan dengan Daeng di Timika. Suami saya yang langsung antarkan Daeng di Timika bicara sama ayah kandungnya. Suami saya yang mau ini apa, mengantarkan Daeng Timika itu sebagai atas nama, sebagai masih hubungan keluarga dengan Daeng di Timika. Makanya suami saya mau, misalkan memang kalau kau mau serius dengan dia punya keluarga yang di Timika itu, harusnya tuh kau benar-benar serius. Jangan karena tiba-tiba dia sudah datang, Daeng di Timika sudah berusaha datang ketemu kau punya orang tua, sudah bicara, sudah pastikan, tapi tiba-tiba setelah dia sudah balik ke Timika, kau di sini berbuat hal yang macam-macam toh pemirsa. Aduh, makanya itu sapu suami kemarin itu, gara-gara sapu suami dia tanya langsung ke Daeng Timika soal mereka punya hubungan. Saya yang kena batunya, saya yang dituduh, yang lapor-lapor ke Daeng di Timika, padahal bukan saya yang lapor. Akhirnya saya bingung, saya punya salah di mana. Kalau cuma masalah posting video TikTok yang ada wajah anaknya itu kan sudah beres, dia datang sendiri baik-baik minta dihapuskan, saya sudah hapuskan. Tapi kok ujung-ujungnya dia macam benci saya begitu. Saya pikir padahal perasaan kami hubungannya baik-baik saja. Makanya saya pikir orang-orang di sini tuh rata-rata pemirsa, saya tidak buat salah apa-apa sama mereka, tiba-tiba mereka itu seperti benci saya tanpa sebab pemirsa. Itu yang saya heran sekali. Rata-rata tuh seperti itu pemirsa. Maksudnya kayak apa, yang kegiatan apapun yang saya lakukan dengan suami saya itu selalu salah di mata mereka. Itu yang saya dengan suami saya ini awalnya itu rencana itu mau menetap di sini toh pemirsa, karena istilahnya kampung di sini tenang toh, tidak ada pencuri, tidak ada pemabuk, beda dengan di Papua. Tapi orang-orang di sini tuh sifatnya tidak baik pemirsa. Jadi hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang berhati baja saja, yang kuat, yang tidak lemah saja yang bisa bertahan tinggal di sini. Saya itu dulu pemirsa pertama kali datang tinggal di sini tuh saya orangnya pendiam, tidak tahu banyak bicara pemirsa. Tapi setelah
saya diinjak-injak oleh saya punya suami, punya keluarga sendiri toh. Keluarga dari suami saya itu mereka mulai injak-injak saya tidak salah apa-apa, mereka tuduh saya yang bukan-bukan. Akhirnya saya merontak pemirsa. Saya yang awalnya itu cuman pendiam, saya mulai merontak. Merontak dalam arti saya itu berusaha untuk membela diri, membela saya punya harga diri. Karena begini, memang saya tahu ada suami saya yang pasti akan siap bela saya kapanpun saya mau. Tapi saya berusaha bela saya punya diri sendiri meskipun ada suami saya, karena gini, saya tidak mau terlihat lemah pemirsa. Karena begini, kalau mereka lihat saya melihat kita lemah, itu mereka seperti menginjak-injak kita tambah pemirsa. Makanya saya di sini tuh saya diam, tapi kalau kau berani korek saya, tetap saya ngamuk. Saya tidak terima. Siapa lagi yang mau bela saya punya harga diri kalau bukan saya sendiri? Betulkah tidak pemirsa? Jadi itu pemirsa, enak sekali tinggal di Nrekang kota sini pemirsa. Tapi memang tidak semua orang Nrekang seperti itu. Tapi rata-rata yang saya temui, yang saya alami, itu orang-orang Nrekang seperti itu pemirsa. Mereka kadang di depan kita itu bicaranya manis di bibir, tapi ternyata kita tidak tahu di balik mereka punya manis bibir ini ada pikiran-pikiran jahat untuk ketong sendiri. Jadi begitu, mereka sengaja datang bertamu, main-main, cerita-cerita, padahal cuma mau korek-korek informasi. Oh, ternyata orang ini dia begini, dia begitu, gitu, untuk dijadikan bahan gosip, bahan perbincangan, entah dia dengan siapa begitu. Itu sudah pemirsa, orang-orang di sini begini. Minta maaf ya, tidak semua orang Nrekang seperti itu, tapi rata-rata yang saya temui seperti itu. Bahkan yang sudah haji pun masih bisa masih bisa ini menilai saya punya penampilan. Dia bilang, istrinya Amri itu penampilan biasa-biasa. Oh, apa hubungannya saya punya penampilan dengan ini kau? Maksudnya saya tidak korek-korek kau punya urusan pribadi, tiba-tiba kau langsung mau menilai saya punya penampilan. Lagian saya pakai baju ini bukan kau punya baju, saya punya baju sendiri. Kenapa kau harus banding-bandingkan saya punya penampilan dengan orang lain? Kau saja ambil kaca, bercermin, mukamu itu sudah bagus atau belum? Perasaan masih lebih cantik saya deh. Kau itu muka saja sudah tua baru masih mau banding-bandingkan saya punya penampilan. Betul tidak pemirsa? Harusnya tuh kau koreksi kau diri, kau atur kau kehidupan. Kenapa kau mau campuri saya punya urusan pribadi? Saya mau pakai baju terbaik kah? Baju yang baik kah? Apa urusannya dengan kau? Padahal ini mah dia haji nih pemirsa. Dia haji tapi dia bisa menilai penampilan orang itu kira-kira masuk akal kah tidak pemirsa? Belum lagi yang satu, yang perempuan suci nih. Saya punya suami, punya kakak perempuan kandung ini. Dari awal saya datang ke Nrekang sini, dia paling sekali benci dengan saya. Sampai dia sempat maki saya. Itu yang saya bilang, sebelum kau datang minta maaf ini, kalau saya ketemu kau di jalan, kau hati-hati sudah. Betul, saya bilang. Kemarin itu saya dengan suami saya sempat lewat di samping rumahnya tuh, dia berteriak gitu. Langsung dia tiba-tiba dia banting, dia punya timba-timba tidak tahu timba-timba di mana dia banting. Pak! Kayak maksudnya kok mau gas tunjuk kok jago tuh. Kalau sampai itu hari kasih stop mobil itu dia bisa hancur itu. Bukan saya sendiri yang pukul dia ada laki-laki juga pukul dia. Iya bikin terus ini sampai nanti besok-besok yang kedua kali lagi kok tong lewat baru kok bikin diri kayak orang rasa kayak mau muntah begitu. Macam dia lihat ketong langsung dia kayak mau muntah-muntah begitu. Bye-bye nanti Tuhan kutuk kasih kok muntah-muntah baru kok tobat. Makanya saya bilang pemirsa, padahal dia kakak perempuan nih rajin sholat 5 waktu toh, agamanya tinggi agamanya tinggi, terus orangnya berpendidikan. Tapi sama saja percuma kan kalau kita pendidikan tinggi, agama tinggi, tapi tidak punya akhlak. Betul kan tidak pemirsa? Harus kan seimbang. Kita rajin sholat, tapi kita punya akhlak. Itu baru yang betul. Begitu. Tapi ya situ. Makanya suami saya bilang, awalnya itu kami rencana mau menetap di sini. Saya bilang tidak usah. Untung saya belum ganti KTP saya, KTP Sulawesi ya. KTP saya masih Papua. Saya bilang untung sekali. Karena kalau tidak pemirsa,
Aduh, nanti saya pusing urus sapu KTP lagi. Jadi saya dengan suami saya sudah putuskan setelah kejadian-kejadian yang ketong alami di sini dengan orang-orang yang di sekitar sini toh. Jadi ketong sudah putuskan untuk tidak menetap di sini. Jadi ketong tunggu ketong motor lunas baru ketong mau pindah dari sini. Ketong tidak mau tinggal di sini lagi pemirsa. Ya, karena situasi tidak memungkinkan ya, makanya saya pikir-pikir pantas orang tua kandung suami saya atau mama kandung suami saya sendiri, mertua saya, itu mati-matian tidak mau balik ke kampungnya di sini. Padahal mamanya kan asli Nrekang. Karena ternyata seperti ini. Pergaulan di sini tuh seperti ini. Orang-orang di sana itu kadang manis di depan, ternyata di belakang itu ya. Di belakang itu cerita tuh terbaik padahal don terpikir, terkoreksi diri toh pemirsa. Minum dulu pemirsa. Jadi pemirsa, itu sudah yang saya mau gosipkan pagi hari ini. Ini saya baru bangun, baru saya belum mandi pemirsa. Saya cuman cuci muka, pakai bedak, sisir rambut baik-baik, terus saya ada di depan kamera. Karena sebegini pemirsa, saya kalau macam ada hal yang saya alami di sini tapi saya tidak posting, itu saya rasa seperti kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi intinya saya mau curhat di sini supaya saya dalam hati saya lega. Sebenarnya kejadian kemarin yang janda 70 jeti datang itu, saya tidak rasa sakit hati, bukan apa, cuman saya rasa lucu saja toh. Maksudnya lucunya itu seperti ini. Dia datang di sini tujuan untuk bahas hubungannya dengan pacarnya, tapi dia malah melebar kemana-mana, sempat jelek-jelekan saya di suami saya, bilang saya manfaatkan saya punya suami, terus bilang saya begini-begini. Maksudnya itu kan urusan pribadi saya, kenapa kau mau ikut campur toh pemirsa. Yang saya tidak sukanya itu dia mau datang bahas dia hubungan, dia bukan bahas jalan lurus-lurus tapi dia belok kiri belok kanan. Itu yang saya marah. Tapi saya tidak terlalu kayak macam sampai stres, tidak pemirsa. Ini saya cuman mau berbagi cerita tentang pengalaman yang saya alami di sini pemirsa. Jadi pemirsa, selama saya tinggal dari awal saya injak Nrekang ini sampai sekarang itu musuh saya itu tiap hari bertambah pemirsa. Padahal saya tidak lakukan apa-apa. Maksudnya itu pun yang saya lakukan itu cuma demi kebaikan, bukan demi apa-apa. Tapi kadang orang di sini tanggapannya itu seperti kayak tuh nggak ada buat kesalahan apa begitu. Lucu tuh pemirsa. Maksudnya saya kan di sini tuh cuman ingin rasa nyaman, aman, tentram. Tapi kadang kalau ada orang yang datang untuk mau usik-usik saya punya ketenangan itu, kadang saya tidak bisa pemirsa. Saya harus merontak karena saya tidak bisa. Bagaimana saya mau hidup tenang kalau ada pengganggu di sekitarnya atau pemirsa. Makanya saya bilang, saya baru sadar ternyata untung sekali pemirsa, untung sekali waktu janda 70 jeti masih tinggal di bawah sini. Untungnya waktu dia masih tinggal di sini, dia sering ajak-ajak saya jalan tuh, ayo deh kita jalan keliling-keliling Nrekang dengan motor. Tapi saya selalu tolak, aduh tidak bisa. Dia mau pergi jenguk orang di rumah sakit, dia selalu ajak saya, ayo deh temani saya pergi jenguk temannya di rumah sakit. Tapi saya selalu tolak. Kadang dia duduk cerita di sini, terus suami saya sudah datang bawa sayur mentah dengan ikan mentah untuk saya masak. Saya bilang, aduh kakak sudah, saya mau lanjut masak dulu untuk suami saya punya makan siang. Langsung dia pergi. Jadi begitu, saya tuh kadang mau bergaul dengan orang itu yang seperlunya saja pemirsa. Karena itu saya menjaga jangan sampai nanti ada masalah-masalah baru yang datang. Kadang orang bilang gini, Amri kenapa kok Puma itu tidak pernah datang duduk-duduk cerita di sini kak? Oh tidak, saya bukan orang yang seperti itu. Bukannya saya tidak mau bergaul, tidak, karena saya rasa kita punya pergaulan ini, kita harus batasi, jangan terlalu ini ya, tiap hari mau pergi bertamu di orang punya rumah, cuma duduk cerita hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita ceritakan, itu tidak bagus toh pemirsa. Jadi intinya itu, saya punya tempat ternyaman itu cuma di dalam kamar. Untuk dunia luar terserah mereka mau menilai saya seperti apa, itu urusan mereka. Mereka tidak suka saya, itu urusan mereka juga. Intinya saya makan itu bukan mereka yang kasih makan saya, tapi suami saya yang nafkahi saya. Itu saja yang saya pegang. Jadi terserah mereka mau menilai saya seperti apa, saya tidak peduli pemirsa. Oke pemirsa, sampai di sini dulu video saya kali ini. Bagi pemirsa yang suka dengan video ini, jangan lupa like, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video Mace Papua selanjutnya. Bye bye.